hari ini Gibran bertemu dengan Pak SBY karena Pak SBY hari ini merayakan hari ulang tahun dan Gibran mengucapkannya secara langsung. Padahal ketika Pak Jokowi ulang tahun nggak ada tuh. Ya seperti biasa Gibran ketika bertemu dengan Pak SBY langsung bungku, cium tangan bungku. Dan Pak SBY ekspresinya kalau dari beberapa foto yang beredar di media kayak biasa aja. Ya hanya menghormati sebagai tamu, tapi dalam sejarah panjangnya terkait keluarga SBY dan Jokowi memang ya sulit untuk kemudian kita lupakan atau anggap tidak ada gitu, karena suka nggak suka bagaimanapun yang menggagalkan atau menjegal AHY untuk bisa menjadi cawapres di Pilpres 2024 lalu ya Gibran. Gara-gara Gibran gitu jadinya Prabowo tidak bisa memilih AHY sebagai cawapres, padahal waktu itu ya satu-satunya kandidat, orang yang punya elektabilitas dan ketua umum partai, tapi kemudian di tikungan terakhir ditikung sama keputusan MK dan Gibran lah yang kemudian maju sebagai cawapres gitu. Dan lebih dari itu kalau kita tarik lagi ke belakang, bagaimana ketika bapaknya Gibran ketika berkuasa ada upaya untuk pembegalan kepada Partai Demokrat, itu pun jadi juga sulit untuk kemudian bisa dilupakan atau dianggap tidak ada. Tapi yang ingin saya bahas dalam video ini bukan soal Gibran bertemu dengan Pak SBY, tapi karena di saat yang sama di Nepal sana itu terjadi kerusuhan yang begitu besar sekali dan rumah Perdana Menteri, rumah Menteri Keuangan di Nepal itu dibakar dan bahkan Menteri Keuangannya itu sampai ya dikeroyok gitu ya, sampai ditelanjangi dan dikejar-kejar sampai ke sungai. Dan pemicu dari terjadinya kerusuhan atau demonstrasi besar-besaran di Nepal ini itu cukup sederhana sebenarnya. Itu juga pernah terjadi di Indonesia ketika beberapa perusahaan digital atau perusahaan asing sosial media yang tidak mau menuruti permintaan pemerintah, dan di Nepal langsung dilakukan pemblokiran secara massal kepada semua platform sosial media. Itulah yang kemudian membuat anak-anak muda ini yang memang kecanduan sosial media atau memang tidak bisa hidup tanpa sosial media, itu pun kemudian melakukan aksi protes, demonstrasi besar, dan kemarahan itu sampai membakar rumah Perdana Menterinya, bahkan gedung DPR-nya atau parlemennya. Jadi ya ini adalah masalah klasik, di Indonesia juga ada masalah, tapi sempat kita mengancam untuk pemblokiran dan sebagainya, tapi faktanya tidak pernah diblokir karena mungkin memang ya kita lebih baik untuk mengantisipasi atau lebih paham dibandingkan pejabat-pejabat yang ada di Nepal. Tapi itu adalah pemicu terjadinya kerusuhan atau demonstrasi besar di Nepal. Tapi masalah utamanya itu jelas adalah masalah ketimpangan ekonomi dan kecemburuan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Ketika banyak anak-anak muda sulit untuk mencari kerja, di sisi lain anak-anak pejabat flexing terlihat sukses kaya raya di usia 20, kurang dari 30 tahun sudah menempati posisi jabatan yang bagus, kemudian kehidupannya sangat mewah sekali dengan ya produk-produk atau barang-barang yang mahal yang tidak terjangkau. Sementara di sisi lain ada anak-anak muda yang bahkan untuk makan saja itu kesulitan. Jadi masalah utamanya adalah kecemburuan sosial atau ketimpangan ekonomi yang sangat jauh sekali antara anak-anak muda di Nepal yang orang biasa dan anak-anak muda yang anak pejabat atau anak elit. Jadi flexing yang terjadi di sana itu sukses untuk membuat orang-orang jadi memendam kemarahannya selama bertahun-tahun, dan ketika pemerintah kemudian dianggap. Jadi bayangkan misalnya kalau proses pemaksulan Gibran itu mulai dibicarakan di parlemen, dan pasti akan dibicarakan. Saya hanya minta supaya kalau ada demonstrasi mahasiswa, masyarakat sipil, aparat jangan cegah itu. Aparat justru bisikin aja pada Wakil Presiden, Bapak, keadaan udah berubah, Anda turun atau jadi pati. Itu menyelesaikan banyak hal, lebih efisien daripada minta proses DPR kirim ke Mahkamah Konstitusi balik ke MPR. Itu tukar tambahnya panjang. Jadi pati bisa terjadi dalam beberapa minggu. Ketika tadi
keadaan ekonomi yang tidak mungkin dipulihkan dalam waktu dekat dengan kemarahan publik yang dipendam karena ketidakpastian. Jadi apa yang memungkinkan terjadinya perubahan? Karena ketidakpastian itu sekarang ada di kafe-kafe, dibicarakan tadi oleh Gen Z itu, yang merasa bahwa potensi kami untuk membayangkan Indonesia terhalang oleh adanya si anak kecil itu. Dan itu sangat sosiologis. Jadi ini kesempatan kita untuk menyusun kembali energi moral kita untuk satu waktu mengatakan bahwa harus ada yang dipenjara. Terima kasih. Manusia yang sombong itu menurut saya kurang beruntung di ujungnya, ya. Di ujungnya kurang beruntung. Jadi saudara-saudara, kalau ilmu bangsa Indonesia itu adalah ilmu padi, makin berisi makin menunduk, makin kuat makin sopan. Sopan tidak berarti lemah. Semakin kita merasa dirinya benar, semakin kita sopan. Semakin kita berhasil, semakin diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa, semakin bersyukur. Semakin dikasih kesulitan, semakin berjuang. Tidak putus asa, tidak berpikir negatif, tidak mudah menyerah, tidak mudah cengeng menangis, tidak mudah menjelek-jelekin bangsa sendiri, tidak mudah menjelek-jelekin saudara kita sendiri. Ini kunci keberhasilan dan kebangkitan suatu bangsa. Kalau beberapa saat yang lalu, teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Nah teman-teman, saya akan membacakan tanggapan-tanggapan dari netizen setentang dengan cuplikan video yang telah teman-teman tonton. Nah di sini netizen menyatakan bahwa mundur lebih baik daripada maju dilempar batu. Mudah-mudahan Gibran sadar diri, jangan memaksakan diri. Memang harus mundur, belum layak jadi wapres daripada dimakjulkan. Mundur artinya mengurangi dosa dan kesalahan. Rocky Gerung selalu realistis dan tidak basa-basi, mundur lebih terhormat. Jika sadar kemampuannya, mundur lebih terhormat daripada dimundurkan. Lebih baik Gibran sadar diri untuk mengundurkan diri dari Wapres karena sudah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 yang dirubah oleh bapaknya Jokowi di saat berkuasa. Mundur dengan hormat lebih baik ketimbang dipaksa mundur. Gibran lebih terhormat mundur daripada dihujat terus-menerus karena tidak punya kemampuan sebagai pemimpin. Harusnya mundur, rakyat tidak percaya pada Gibran. Inilah akibatnya kalau burung pipit dijadikan burung elang. Saya juga lulusan SMA, susah kerja di pabrik. Ini cuman SMP, aduh bisa jadi wapres. Gimana bangsa ini, pembodohan banget. Enak ya, kayak mendadak keluarga yang di Solo, hasil bohong, masal bohong, jamaah inget Dajjal, rajanya bohong. Kalau di Konoha, semakin kuat, semakin berkuasa, malah semakin menindas. Baru kali ini ada wakil presiden berkunjung ke pos Kamling RT. Benar sekali, artinya tidak sombong. Jika Wapres mundur, maka Jenderal Gatot Nurmantio masuk untuk membantu Bapak Presiden Prabowo untuk segera mensejahterakan rakyat Indonesia. Tingkat kesadaran yang paling dipahami dirinya yang sesungguhnya. Jangan membuat kesenjangan sosial tenaga kerja semakin susah. Rakyat mereka susah untuk mendapatkan kehidupan semakin suram akan memicu potensi konflik sosial. Mundur jalan terhormat. Semoga berita ini bukanlah hoaks. Sebaiknya mundur daripada dipaksa. Mundur lebih terhormat. Bukan SMP tapi hanya sertifikat kursus dari Sing Ama Alwisi.
Ada resiko bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan kemampuannya, seperti Pak Wakil Presiden kita. Pulang saja jual martabak sama jual telur di pasar gede. Gibran sedang mencari tempat untuk berlindung supaya tidak jadi dilengsarkan. Itu Gibran jadi wakil presiden gak mampu terus stres. Bagus dia mengundurkan diri, sadar diri gak pantas jadi wakil presiden. Rakyat ngira jelas nepotisme tentang terangan pembohongan massal, adili, jangan sampai rakyat yang mengadilinya sendiri. Gak usah minta lagi, tinggal bikin surat pernyataan dan langsung mengumumkan di depan pers. Begitu saja kudu kokot dulu repot amat. Gibran mundur mustahil banget, urat malunya sudah putus. Kapan mundur wakil presiden menemani itu mah minta dukungan agar tidak diganti. Mundur justru lebih mulia dan disegani rakyat, justru bentuk dukungan di kemudian hari untuk memimpin jika sudah matang dan berpengalaman dari belajar seiring waktu. Pidato Bapak Presiden patut dipanut, dijadikan landasan di dalam bertindak, tidak asal ngomong saja. Tidak dapat dicerna akal seorang anak kecil memimpin negara berpenduduk lebih 280 juta dari Sabang hingga Merauke. Dengan begitu, banyak agenda-agenda besar dalam dan luar negeri, pertahanan, keamanan, geopolitik, dan lain-lain. Indonesia bisa begitu kalau yang salah tidak mau dia benarin. Memang gak pantas jadi pemimpin negara, lebih baik mundur saja. Provokator nih, mantap Mas Wapres, GRR tetap berkuasa, yang nyindir masih got saja. Gak mungkin bapaknya boleh kepengen sampai bohongin rakyat. Masa sudah jadi mau mundur saja. Ada juga suruh mundur secepatnya. Mundur sajalah, pejabat-pejabat itu bulih piti, tersimpan di bank dan bisa bunganya dibagi untuk rakyat Indonesia. Mundur lebih terhormat, nyadar diri kalau masih sayang dengan bangsa ini, berbesar hati untuk mundur. Lebih baik mundur terhormat daripada dimundurin jadi bulan-bulanan masyarakat. Bagus kalau sadar, rakyat tidak menghendaki kelahirannya, lebih terhormat legowo mundur atas kesadaran sendiri. Tidak jadi wakil presiden, uang bapaknya masih banyak, mundur saja jadi pengusaha, nggak selalu harus jual martabak, masih bisa jadi bos daripada jadi bulan-bulanan. Kalau punya malu harusnya mundur ketimbang dipecat. Jangan kayak bapakmu yang tidak tahu malu. Semoga yang tidak suka sama pemimpin kita dibukakan hidayah. Memang enak punya jabatan, tiap hari dinyinyirin karena tak punya kapasitas. Saya sangat berharap Gibran mundur saja daripada jadi olok-olokan se-Indonesia. Wakil presiden kenapa seperti ini? Mamang sebaiknya Gibran mundur saja daripada ditagi janji menyediakan lowongan kerja mengerikan juga. Semoga benar Mas Gibran mawon Mas Mesaknelo dalam sampeyan setuju Gibran itu mundur saja. Zaman udah acer, orang benar disalahkan, orang salah dibenarkan. Apa tidak takut azab? Tunggu saja nanti masa hidup terus orang astaril. Gibran takut diganti, makanya datang ke rumah Bapak SBY meminta solusi. Lebih terhormat jika mundur dari wakil presiden untuk menuntaskan sekolah dulu SMA, S1, S2, dan seterusnya. Ijazah itu sangat penting jika menjadi pejabat zaman ini. Ayo mundur Mas Gibran, dulu pada pemilu hanya untuk mendulang suara saja.
Lebih baik mundur daripada dihujat terus malu-maluin. Plonga-plongo nggak pantas jadi wapres, lebih baik jadi RT saja. Mundur saja, belajar lagi, masih muda, jangan dengerin orang di sekeliling yang cuma jadi parasit jabatan. Mundur lebih terhormat daripada dibully terus malu. Muak lihat istri Gibran selalu pamer kemewahan OKB, tidak melihat sengsaranya rakyat Indonesia. Nah teman-teman, itulah tanggapan-tanggapan dari netizen setentang dengan cuplikan video yang telah teman-teman tonton. Jika teman-teman juga memiliki pendapat yang lain, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih.